Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Surahman dari kelas S1 PGSD kelas 2B dengan NIM C228620605. Di sini saya akan membawakan tentang bullying yang berjudul Pengaruh Perilaku Mengejek di Sekolah Dasar. Sering kita ketahui bahwa perilaku mengejek di sekolah dasar sering kita temui. Contohnya mengejek tulisan orang lain. Kasus ini sering kita ketemui di sekolah dasar dikarenakan siswa itu sedang dalam masa pembelajaran menulis, sedangkan yang mengejek siswa itu dirinya sudah merasa lebih baik dan bagus dari yang diejeknya. Oleh karena itu, siswa yang diejek akan merasa dirinya kurang dan akan susah untuk lebih berkembang dan akan merasa dirinya itu trauma. Kasus bullying ini bisa terjadi dikarenakan kurang sadarnya guru terhadap lingkungan sekelasnya. Nah, kalau jadi guru, kita itu harus menguasai seluruh kelas. Terus kurangnya seorang guru mengajarkan anak didiknya dengan detail satu persatu dan terjadi bullying karena daya tangkap seseorang itu berbeda-beda. Ada yang lambat dan ada juga yang sigap. Idealnya sekolah dasar itu harus menjadi tempat rumah kedua bagi siswa dan nyaman seperti halnya rumah keduanya. Nah, kalau siswa sudah tidak nyaman di rumah keduanya, mau nyaman di mana lagi gitu kalau bukan di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi tempat belajar yang damai dan tentram. Nah, jika si anak sudah merasa tidak damai dan tentram, dirinya itu akan sulit menerima dan sulit menyerap materi dari gurunya. Yang ketiga, sekolah bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh. Nah, jadi di sini sekolah bertugas sebagai mengembangkan pribadi anak didik. Asalnya si anak didik itu kurang baik dan dididik oleh gurunya akan menjadi lebih baik. Yang keempat, fungsi sekolah yang lebih penting sebenarnya adalah menyampaikan pengetahuan. Nah, kita kalau menjadi guru, kita itu harus menyampaikan pengetahuan kepada anak itu dengan detail dan jelas supaya si anak itu bisa memahaminya dengan baik. 5. Idealnya sekolah itu ramah anak, tidak adanya membuli ataupun kekerasan. Jadi yang di atas itu tidak boleh terjadi di sekolah karena itu perbuatan yang tidak baik. Di sini ada data 440 anak laki-laki dan 326 anak perempuan sebagai perilaku bullying di sekolah. Sedangkan sepanjang tahun 2021 setidaknya ada korban kurang lebih 4.000 lebih. Bisa kita lihat dari data di atas bahwasannya 2013 ada 4.000 lebih faktor bullying dan 2014 terjadi penurunan dan 2015 terjadi lagi kenaikan bullying, 2016 semakin naik dikit dan 2017 turun lagi sedikit dan 2018 naik lagi dan 2019 turun lagi dan 2020 naik sangat tinggi dan 2021 turun dan sampai 2021 itu turunnya ke angka 4.000 lebih, jadi agak naik dikit dari tahun 2013. Setidaknya ada 17 kasus perundungan yang terjadi di berbagai sekolah.
Nah, di sini ada juga jenis-jenis bullying. Contohnya seperti bullying fisik, tindakan intimidasi yang bersifat fisik. Contohnya menendang temannya. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal biasanya dilakukan dengan mengolok-olok panggilan dan mengancam korban bullying. Misalnya, selalu mengolok nama panggilan teman jika nama panggilan temannya itu aneh, seperti kayak mengejek orang tuanya, nah gitu, seperti mengejek nama panggilan gitu lah. Terus yang ketiga, bullying seksual. Bullying seksual ini menyentuh bagian-bagian terlarang, contohnya meraba-raba lah, yang kayak gitu pokoknya. Dan ada lagi pemerkosaan. Yang selanjutnya, agresi relasional. Jenis dari agresional di mana pencederaan disebabkan oleh kerusakan hubungan seseorang atau status sosial, dengan contoh menyakiti teman-temannya atau menyabot status sosial mereka. Dan ada lagi prejudice bullying. Opini menurut saya sih udah ada itu sampai agresi relasional. Nah, opini menurut saya, bullying ini tidak harus terjadi dikarenakan bisa menyebabkan trauma seseorang. Seharusnya kita tidak boleh membuli orang lain dengan kesadaran diri kita sendiri bahwasanya membuli itu akan membuat seseorang itu cenderung tidak nyaman dan tidak tampil pede atau tidak tampil maksimal. Namun sejauh ini, sebelum itu Al-Quran telah menjelaskan pelarangan bullying. Hal itu dapat dilihat dalam Surah Al-Hujurat ayat 49. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. A'udzubillahi min dzalik. Solusi memberikan edukasi mengenai perilaku perundungan kepada guru dan staf. Menurut saya nih, solusinya memberikan edukasi mengenai perilaku perundungan kepada guru dan staf sekolah, yang pertama. Yang kedua, menanamkan keberanian pada siswa untuk melawan tindak perundungan. Jadi kita itu memberikan penanaman keberanian kepada siswa supaya kita itu tidak diam saja ketika dibully. Yang keempat, tanggapi tindakan bullying dengan serius. Caranya dengan melaporkan tindak perundungan pada pihak yang berwenang. Nah, kalau kita sedang dalam dibully orang lain, kita itu tidak boleh diam saja gitu. Kita itu harus mengacu kepada pihak yang berwajib, contohnya seperti polisi. Nah, contohnya seperti itu ya. Selanjutnya berikan bantuan dan perlindungan yang memadai kepada siswa korban bullying. Bantuannya seperti kita itu mengajak si anak itu untuk bercerita soal apa sih yang sedang dihadapinya, lalu kita itu memberikan solusi agar si anak itu bisa tenang kembali dan tidak memikirkan yang sudah terjadi. Sekian presentasi dari pemaparan materi yang saya pahami.
Mohon maaf apabila ada tataran kata yang merepotkan, mohon dimaafkan karena saya sedang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.